Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria dengan NIM 112.110.776 dari kelas MA21 C01 Keuangan. Eh, saya ingin menyampaikan mengenai salah satu poin dari mata kuliah perilaku organisasi, yaitu hubungan antara serikat pekerja, karyawan, dan manajemen perusahaan. Jadi, saya ingin membagikan sebuah cerita tentang implementasi mengenai perilaku organisasi di salah satu perusahaan yang sebelumnya pernah saya tempati, di mana salah satu bentuknya itu adalah adanya hubungan antara serikat pekerja dengan pekerja dan pihak perusahaan itu sendiri. Jadi, serikat pekerja di perusahaan tempat sebelumnya saya bekerja itu baru dibentuk, dan beberapa bulan ke belakang ada beberapa poin yang terus-menerus diperjuangkan oleh serikat tersebut, yaitu salah satunya adalah penghapusan outsourcing. Jadi di perusahaan tersebut masih diterapkan sistem outsourcing, di mana pekerja tersebut tanda tangan kontraknya bukan dengan perusahaan tapi dengan yayasan, dan tentu saja itu sangat merugikan bagi pekerja itu sendiri, karena kan dari segi beban kerja sama dengan pekerja yang bertanda tangan dengan perusahaan, tapi dari segi gaji, jaminan, tunjangan, dan lain-lainnya itu dibedakan. Jadi serikat pekerja ini memperjuangkan hak pekerja tersebut agar dihilangkan gitu sistem outsourcingnya, dan memperjuangkan agar gaji pokok dari pekerja-pekerja di bawah yayasan tersebut agar disamakan dengan gaji pokok dari karyawan yang terikat kontrak PKWT dengan perusahaan. Jadi pada awalnya serikat itu melakukan negosiasi dan mediasi terlebih dahulu dengan pihak manajemen perusahaan. Namun saat terjadinya negosiasi dan mediasi tersebut, nampaknya tidak muncul hasil yang istilahnya ditargetkan gitu oleh serikat, kayak karena perusahaan tidak menyetujui gitu. Jadi tidak ada itikat baik dari perusahaan untuk menyetujui apa yang diminta oleh serikat pekerja itu sendiri. Dan pada akhirnya serikat pekerja itu memutuskan untuk mengajak dan menggerakkan para pekerja lain untuk melakukan demonstrasi di depan perusahaan. Dan demonstrasi ini tentu mengusung hal-hal yang tadi dituntut oleh serikat pekerja kepada perusahaan. Di antaranya tadi penghilangan outsourcing dan penyamarataan gaji pokok tadi. Dan demo itu pun tidak berlangsung satu hari, karena mungkin perusahaannya masih belum bisa menerima keputusan tersebut ya. Kurang lebih 3 hari perusahaan baru menyatakan bahwa akan mengkaji ulang permintaan dari serikat pekerja tersebut. Dan pada akhirnya keputusan akhirnya perusahaan menyetujui untuk menyamakan gaji pokok antara pekerja yang di bawah yayasan tadi dengan pekerja yang tanda tangan PKWT dengan perusahaan. Namun karena tadi yayasannya bisa dibilang nakal, setelah suasana kondusif, setelah suasananya cukup tertib, di mana serikat sudah tidak menuntut lagi tuntutan-tuntutan yang sebelumnya diajukan gitu. Yayasannya manajemennya kembali merubah peraturan, di mana
gajinya tetap dibalikan lagi ke seperti awal. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh perusahaan yang sesuai dengan tuntutan dari serikat itu hanya dilakukan untuk meredam suasana. Jadi biar agak supaya suasananya tentram dulu, disetujui lah. Namun saat rekrutan baru lagi diterapkan kembali peraturan-peraturan lama yang tadi, yang tentu saja sangat merugikan bagi pekerja itu sendiri. Jadi sebenarnya sampai saat ini pun yang saya ketahui, para para serikat, orang-orang yang ada dalam serikat itu juga terus mengusahakan bagaimana agar permasalahan itu selesai, dan terus mendiskusikannya dengan perusahaan. Namun sampai saat ini mungkin belum sampai pada tahap titik temunya. Yang saya tahu, untuk beberapa angkatan dari pekerja yang sebelum demo tersebut memang gajinya sudah sama dengan PKWT, dengan karyawan-karyawan yang tanda tangan kontrak dengan perusahaan tadi. Namun saat rekrutan baru, yang anak-anak baru datang, nah itu juga peraturan-peraturan lama itu diberlakukan kembali, dan peraturan yang baru kemarin disetujui itu tidak diberlakukan. Jadi itu seperti itu perilaku dari salah satu organisasi yang menurut saya kurang baik. Namun di sana ada juga salah satu budaya kerja yang patut dicontoh adalah penerapan 5S-nya yang bagus. Jadi di mana karyawan itu dituntut untuk menjaga lingkungannya sendiri, kanan kiri depan belakang dari area kerjanya, dan itu menjadi tanggung jawabnya sendiri, tidak dilimpahkan kepada cleaning service atau apapun. Jadi karyawan bertanggung jawab atas area kanan kiri depan belakangnya agar terus menjaga kebersihannya, 5S tadi. Terus juga untuk punishment dan reward, di perusahaan tersebut juga menerapkan punishment dan reward yang cukup ketat, dimana apabila ada salah satu karyawan yang melakukan kesalahan, atau biasa dibilang itu kelolosan, atau karena produknya itu produk NG yang lolos ke customernya, maka si pekerja yang kelolosan tadi akan dikenakan sanksi berupa memakai topi merah, jadi ada tandanya gitu. Jadi hal tersebut akan membuat si pekerja itu mungkin malu ya, jadi akan menimbulkan efek jera bagi pekerja tersebut agar lebih hati-hati dalam bekerja. Untuk rewardnya sendiri, ada bonus biasanya apabila pekerja setelah melakukan pekerjaan dengan baik, mencapai target dan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.